Halo semuanya, saya Dr. Dedi Lizal. Ya, jadi nyeri dada bisa merupakan suatu gejala dari masalah jantung. Secara lebih spesifik itu penyakit jantung koroner atau penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Tapi belum tentu juga, karena nyeri dada selain penyakit jantung bisa juga disebabkan oleh hal yang lain seperti penyakit lambung, nyeri atau kram pada otot dada, penyakit paru-paru, dan lain-lain. Kalau kita tidak yakin sebenarnya nyeri dada yang kita rasakan itu disebabkan oleh penyakit jantung atau bukan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan EKG, treadmill, USG jantung, CT scan jantung, atau bahkan bisa sampai kateterisasi jantung. Jadi medical check up untuk screening kesehatan jantung direkomendasikan untuk laki-laki yang sudah berusia di atas 40 tahun dan perempuan berusia di atas 50 tahun. Bagi yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, ya, ada kebiasaan merokok atau memiliki riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung di usia muda, sebaiknya dilakukan screening kesehatan jantung setiap 1-2 tahun sekali. Tapi bagi yang tidak memiliki faktor risiko atau usianya masih muda, itu medical check up jantung cukup dilakukan antara 3-5 tahun sekali. Nah, jangan lupa juga bagi penderita diabetes atau yang kolesterolnya tinggi, disarankan untuk melakukan pemeriksaan lab atau darah ya, secara rutin setiap setidaknya 3 bulan sekali. Ya, jadi serangan jantung itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner atau adanya penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Ada 5 faktor risiko utama dari penyakit jantung koroner, antara lain hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes mellitus atau gula darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, kebiasaan merokok, dan ada juga faktor genetik atau faktor keturunan. Ya, jadi kalau henti jantung itu suatu kondisi di mana jantung berhenti memompa darah. Jantung berhenti memompa darah itu bisa karena terjadi gangguan irama jantung yang berat, ya, di mana jantung itu bergetar saja gitu tapi tidak memompa, atau bisa juga jantung sama sekali tidak bergerak, yaitu henti jantung. Kalau terjadi henti jantung, perlu segera dilakukan pertolongan berupa resusitasi jantung paru, mungkin juga memerlukan terapi kejut listrik, dan biasanya kalau henti jantung berlangsung sampai 10 menit, itu biasanya pasien tidak bisa tertolong. Nah, baru penyebab henti jantung itu ada banyak. Salah satunya serangan jantung. Kalau serangan jantung itu merupakan suatu kegawat daruratan di mana terjadi penyumbatan pembuluh darah jantung yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi biasanya sebelumnya sudah ada plak di pembuluh darah jantung. Nah, plak itu tiba-tiba pecah menyebabkan terbentuknya gumpalan darah, di mana gumpalan darah itu menyumbat pembuluh darah jantung secara total atau hampir total. Nah, itu yang disebut sebagai serangan jantung. Jadi seperti kita ketahui bahwa kopi mengandung kafein, di mana kafein itu bisa memicu peningkatan dari hormon adrenalin, dan hormon adrenalin itu bisa menyebabkan detak jantung menjadi lebih cepat dan lebih kuat sehingga menimbulkan sensasi berdebar atau deg-degan. Jadi pada prinsipnya pada orang yang sehat, efek deg-degan atau berdebar setelah minum kopi itu biasanya hanya efek sesaat saja, tidak ada bahaya apapun buat jantung. Nah, tapi bagi yang sebelumnya memang sudah ada penyakit jantung seperti aritmia tertentu, penyakit jantung koroner atau gagal jantung, minum kopi apalagi jika jumlahnya banyak, mungkin bisa memicu munculnya gejala atau memperberat gejala dari penyakit jantung yang sudah ada sebelumnya. Yuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung mulai dari sekarang.